Dan ada 7 kejadian aneh yang dialami atau yang akhir-akhir ini sering diperlihatkan ke publik oleh Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, 40 hari detik-detik sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik memang selalu menjadi sorotan bukan hanya dari masyarakat yang ada di dalam negeri, tetapi juga menjadi sorotan negara-negara lain. Dan sebenarnya menurut sudut pandang para ahli spiritual, juga menurut sudut pandang para ahli supranatural, sejak 40 hari menuju pelantikannya, Bapak Prabowo itu terlihat mengalami kejadian-kejadian aneh atau menunjukkan adanya hal-hal aneh yang tidak biasa-biasa saja, meskipun secara kasat mata orang umum itu tampak baik saja. Jika dilihat dari sisi weton kelahiran, menurut Primbon Jawa itu, para tokoh pemimpin yang berweton kelahiran Rabu Pon seperti Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi itu memang identik menghadapi adanya halangan dan rintangan, bahkan merasakan adanya serangan-serangan yang tidak mengenakannya, secara lahir juga secara batin. Serangan yang bersifat kasat mata maupun yang tidak kasat mata atau yang bersifat gaib. Serangan yang itu dari orang-orang yang ada di negaranya sendiri, bahkan serangan yang sifatnya itu internasional atau dari negara lain. Dan menjelang pelantikannya atau menjelang akhir masa jabatannya, para pemimpin yang berweton Rabu Pon itu adalah masa-masa terberatnya dalam menghadapi serangan-serangan. Dan menurut rumus para waskito atau para pujangga Jawa yang disebut dengan Condro Sengkolo, yaitu simbolisasi dari angka tahun yang di negara-negara barat itu dikenal dengan istilah kronogram. Sebenarnya kejadian-kejadian aneh yang dialami atau yang terjadi pada calon pemimpin baru itu sebenarnya juga menggambarkan atau mengisyaratkan tentang karakter dan sebuah era atau peristiwa yang akan dialami oleh suatu negara. Jadi, beberapa peristiwa aneh yang baru-baru ini sering dialami atau diperlihatkan oleh Bapak Prabowo itu sebenarnya dalam sudut pandang Condro Sengkolo juga mengandung pertanda tentang peristiwa yang sangat mungkin terjadi di negara Indonesia ke depan. Dan ada 7 kejadian aneh yang dialami atau yang akhir-akhir ini sering diperlihatkan ke publik oleh Bapak Prabowo. Nah, sebelum membahas satu persatu, silakan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Kejadian yang pertama yaitu beliau itu tahu jika sedang dihasut dan diisukan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan rukunnya beliau terhadap Presiden Jokowi, yang dulu beliau adalah lawan politiknya yang pernah mengalahkannya, tetapi akhirnya mereka saling mendukung dan bersatu demi mewujudkan kerukunan dan kedamaian bangsa agar bisa meneruskan keberlangsungan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi negara dan rakyat, agar hubungannya itu menjadi retak dan mereka saling bermusuhan. Dan ketika para pemimpin yang sudah rukun ini kok nantinya tidak mempan lagi dipecah belah dan dihasut juga diadu domba, maka itu adalah pertanda bahwa sejak 2025 nanti pun bangsa Indonesia itu rakyatnya akan bisa bersatu dan sulit untuk diadu domba seperti di tahun-tahun sebelumnya. Karena
rakyat sudah menyadari dan sangat menghendaki adanya ketentraman dan kerukunan. Itu sesuai dengan Condrosengkolonya tahun 2025 yang bunyinya, entenono waluya lan tentreme mengko yen wis ana Pandhawa mulat sirnaning penganten. Lalu yang kedua, semakin Bapak Prabowo itu mengakui prestasi dan perjuangannya Presiden Jokowi, lalu menunjukkan kerukunannya terhadap Pak Jokowi, dan beliau pun membela nama baiknya dan menyayangkan budaya-budaya buruk di masyarakat yang gemar menghujat, gemar mencemooh dan menghina para pemimpin negaranya sendiri ketika dalam berpidato. Itu membuat semakin terlihat jelas siapa saja tokoh-tokoh yang sejatinya itu mereka adalah pemecah belah bangsa, dan juga semakin membuat terbuka jelas kedoknya satu persatu. Lalu yang ketiganya, ketika semakin sering Pak Prabowo itu menyampaikan di dalam pidatonya bertekad untuk menegakkan hukum negara, terutama yang berkaitan dengan korupsi yang selama ini merugikan negara dan membuat rakyat menjadi sengsara, itu semakin terlihat siapa saja yang ketakutan sehingga mereka harus berpura-pura mendekat dan seolah-olah harus bersikap baik terhadapnya. Berarti dalam rumus Condrosengkolo itu, sejak 2025 nanti akan ada tindakan serius, penindakan hukum soal korupsi, dan rakyat akan terang-terangan melihat siapa saja tokoh-tokoh besar di negara ini yang berupaya mencari selamat dari jeratan kasus-kasus korupsi. Lalu yang keempat, ketika semakin jelas Bapak Prabowo itu akan menyampaikan keseriusannya untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, terutama dalam pembangunan seperti contoh IKN maupun bidang ekonomi, maka semakin beliau ditakut-takuti dengan berbagai ancaman seperti contoh resiko besarnya hutang yang ditanggungnya maupun ancaman beban-beban negara. Nah, justru ketika belum menjabat saja sudah mendapatkan ancaman dan ditakut-takuti, menurut Condrosengkolo justru pemimpin yang berweton Rabu Pon itu mereka nantinya malah akan semakin berani, bahkan mempercepat untuk melanjutkan dan mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan. Lalu yang kelimanya yaitu semakin jelas menyampaikan tekadnya dalam berpidato untuk menghabiskan sisa umurnya mengabdi kepada negara dan mensejahterakan rakyatnya, maka itu semakin membuat pihak-pihak maupun golongan yang merasa terancam kepentingannya itu semakin gencar menakut-nakuti masyarakat dengan berita-berita pembodohan dan juga fitnahan. Tujuannya tidak lain adalah agar opini di masyarakat luas itu lebih didominasi dengan hal-hal yang negatif, sehingga sisi kebaikan para pemimpin atau sisi positifnya itu tertutupi. Lalu yang keenam, ketika semakin ingin merangkul dan mengajak semua tokoh untuk bersatu dan bekerja sama mendukung pemerintahannya ke depan, maka orang-orang yang tidak sejalan, yang sakit hati karena kehilangan kekuasaannya itu semakin menjauhi dan semakin terlihat dengan menunjukkan perilaku yang identik dengan hasutan atau provokasi dan adu domba. Yang ketujuh, semakin banyak terjadinya upaya kerusuhan yang tujuannya adalah penggagalan pelantikan
dan itu tidak berhasil, contohnya seperti dihembuskannya isu-isu atau berita bahwa akan ada organisasi massa pendukung Presiden Jokowi dalam jumlah besar yang akan turun dan berhadapan dengan ormas lain, namun fakta yang terjadi tidak ada apa-apa. Menurut Condro Sengkolo, justru itu adalah pertanda sejak nanti dilantik atau sejak tahun 2025, bentuk-bentuk demonstrasi massa yang selama ini melanggar aturan hukum karena menimbulkan kerusuhan dan juga pengerusakan, itu nantinya akan semakin berkurang, semakin hilang, karena akan benar-benar ditindak, diusut secara hukum. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.